Kalau misalnya memang sekolahnya itu juga pesantren gitu ya, ada boarding schoolnya, itu juga kita sampai ada kartu santri yang bisa dipakai untuk belanja anak santri misalnya. Kemudian orang tua juga bisa mengecek nilai dan sebagainya itu dari aplikasi. Itu juga kami sudah ada. Kami juga punya fitur-fitur lain yang nggak ada di bank konvensional. Oh gitu. Jadi fitur-fitur yang tadi Ibu sebutkan itu hanya ada di BSI. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ayah dan bunda, pemirsa Al-Mus TV, pemirsa Ruang Madrasah MTS Al-Musyarrafah yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka, bertatap maya di acara Ruang Podcast MTS Al-Musyarrafah Jakarta. Teriring doa dan harapan semoga ayah dan bunda para pemirsa Al-Mus TV semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sukses dalam aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya semua, dan semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Mus TV semua, pada kesempatan podcast kita hari ini, kita kedatangan seorang aktivis perbankan syariah yang sudah berkecimpung dan berpengalaman begitu lama di perbankan syariah, dan alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita akan berbincang bersama beliau. Beliau adalah Ibu Sandi Miranda selaku Area Retail Manager. Assalamualaikum Bu Sandi. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini Ibu bisa berkesempatan mampir ke MTS Al-Musyarrafah. Alhamdulillah saya nih yang berterima kasih nih diundang nih ke Al-Mus TV ya Al-Mus Pak Haji TV, ya. Al-Mus TV itu Keren. kepanjangan dari Al-Musyarrafah. Jadi MTS Al-Musyarrafah kita singkat jadi Al-Mus TV. Wah. Ya. Selamat datang di MTS kami ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa nyaman di sini. Dan saya ucapkan terima kasih nih Bu. Kursi yang sekarang kita gunakan, kemudian meja yang kita gunakan sekarang ini adalah bantuan dari Bank Syariah Indonesia, KCP Joglo Bu. Jadi kemarin alhamdulillah kami menyempatkan waktu untuk mampir ke KCP Joglo, menyampaikan maksud dan tujuan. Alhamdulillah per hari kemarin bantuan itu datang. Jadi ini kursi dan meja ini pemberian dari BSI. Cabang Joglo. Mudah-mudahan BSI makin berkembang, makin maju dan makin berkah ya Bu ya. Amin, amin. Sama-sama Pak. Iya, amin. Berkah buat kita semua ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu ya. Ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan nanti Bu terkait dengan dinamika perbankan syariah. Ibu bisa ceritakan Bu, bank syariah yang sekarang kita kenal ini, Bank Syariah Indonesia yang kita kenal sekarang ini kan dulunya terdiri dari dari 3 kalau tidak salah ya Bu, dari 3 bank syariah yang dimiliki oleh pemerintah begitu Bu. Bisa Ibu ceritakan Bu, apa yang melatar belakangi sehingga ketiga bank syariah ini kemudian merger menjadi satu dan bernama Bank Syariah Indonesia? Silakan Bu. Siap, baik Pak. Wah, terima kasih banyak ya Pak ya. Tidak bosan-bosannya nih saya nih. Pertama diajak podcast di sini juga gitu ya. Kemudian juga dikasih kesempatan untuk lebih mengenal lagi perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia. Baik Pak Hendra, memang untuk alhamdulillah ya per 1 Februari 2021 kemarin kita sudah sama-sama se-Indonesia melihat Bank Syariah Indonesia itu diresmikan langsung oleh Bapak Presiden RI Pak Joko Widodo di Istana tuh Pak. Jadi satu-satunya bank yang diresmikan di Istana Negara. 1 Februari 2021. Yeah. Dan memang seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa Bank Syariah Indonesia itu sebelumnya adalah terdiri dari 3 bank syariah milik
bank BUMN atau milik pemerintah. Yang pertama itu Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Nah, jadi memang mungkin sebenarnya latar belakangnya tentunya dari sisi pemerintah sendiri melihat pangsa pasar dari bank syariah kalau satu-satu sendiri-sendiri ini kok kayaknya kecil banget gitu. Asal muasalnya seperti itu, Pak. Jadi sayang aja kalau misalnya bank-bank syariah khususnya yang punya pemerintah ini kalau masih berdiri sendiri. Nah, sehingga pemerintah melihat mungkin kalau digabungkan gitu ya, di merger, insya Allah mungkin dari sisi pangsa pasarnya juga akan lebih besar, kemudian pengembangan baik itu produk, layanan juga akan lebih baik lagi gitu Pak. Jadi sehingga alhamdulillah per 1 Februari itu kami di merger dan alhamdulillahnya lagi setelah di merger ini Pak, mungkin dulunya ketiga bank syariah yang lama itu urutan dari sisi asetnya mungkin udah ke berapa gitu ya, lebih dari 10 lah, mungkin ada yang 20-an gitu. Tapi alhamdulillah setelah di merger BSI atau Bank Syariah Indonesia ini masuk ke peringkat 7 Pak, perbankan nasional. Iya, dari sisi aset. Dari sisi aset termasuk dengan bank-bank konvensional lainnya. Betul. Wah, berarti luar biasa Bu ya. Alhamdulillah. Dan dari sisi nasabah, jumlah nasabah tabungan, itu kita BSI itu masuk ke urutan 6. Urutan 6. Iya, jadi kalau tadi aset 7 besar. Betul. Kalau untuk sisi nasabah, jumlah nasabah tabungan itu kita nomor 6. Nomor 6. Iya, jadi artinya terima kasih juga nih buat masyarakat Indonesia yang sudah menjadi nasabah dari BSI, nasabah BSI, dan mudah-mudahan dengan mergernya kami dengan adanya Bank Syariah Indonesia sekarang, mudah-mudahan yang diharapkan tentunya adalah balik lagi supaya lebih bermanfaat lagi. Kemudian dari sisi syariahnya juga mungkin bisa lebih baik lagi. Kemudian dari sisi regulasi juga lebih baik lagi. Khususnya ya itu tadi Pak, untuk kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga bisa lebih baik lagi gitu Pak. Berarti apa yang sudah diformulasikan oleh pemerintah untuk bisa memerger 3 bank syariah tadi menjadi satu, menjelma menjadi Bank Syariah Mandiri, ternyata adalah formulasi yang sangat tepat ya Bu ya. Insya Allah. Sehingga sekarang bisa naik peringkatnya menjadi 7 besar dan 6 besar dalam jumlah nasabahnya. Dan cita-cita kami juga Pak, mohon doanya juga nih ya Pak. Dalam 5 tahun ke depan, cita-cita kami adalah masuk 5 besar. 5 besar. Iya, insya Allah. Dan mudah-mudahan terwujud ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga mohon doanya juga Pak, banyak minta doanya ya. Jadi dalam waktu dekat BSI akan membuka layanan atau perwakilan di Dubai Pak. Oh di Dubai. Ya insya Allah tahun ini juga. Nah dari sisi perbankan syariah global sendiri, alhamdulillah kita sekarang juga sudah cita-cita kita itu kedepannya masuk ke 10. Ke 10 besar bank syariah dunia. Iya. Wah, luar biasa. Saya yakin itu bisa terwujud, Bu. Amin, amin. Kalau saya lihat dari layanan-layanan yang sekarang sudah berjalan, ya memang kita merasakan ada peningkatan-peningkatan yang signifikan. Saya sendiri adalah dulunya nasabah Bank Syariah Mandiri. Oh iya. Saya lihat tuh ternyata ada update software di Android saya tuh. Sekarang berubah tuh Bu. Iya betul Pak. Amanannya lebih ditingkatkan karena sekarang sudah pakai notifikasi, pakai fingerprint dan seterusnya. Saya nggak tahu tuh Bu, saya nggak nyadar tuh kalau sekarang itu pada waktu saya melihat aplikasi itu ternyata sudah menjadi BSI. Jadi saya pikir ini salah satu upaya layanan yang dilakukan oleh BSI kepada para nasabahnya dalam sisi keamanan dan kenyamanan bertransaksi dalam transaksi mobile ya Bu ya. Baik Ibu Sandi, ada pertanyaan nih Bu. Siap. Apa sih sebenarnya Bu? Kan sekarang ini masyarakat Indonesia ini kan masyarakat Indonesia yang begitu besar ya, jumlah muslimnya juga mayoritas. Sekarang ini kan mohon maaf Bu, masih banyak yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional gitu. Mereka belum hijrah
ke bank syariah. Mereka masih nyaman dengan bank konvensionalnya. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang menganggap bahwa tidak ada beda signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sebenarnya apa perbedaan mendasar, Bu, antara bank syariah dengan bank konvensional? Iya, Pak Hendra. Memang pertama-tama mungkin saya sampaikan dulu, memang ini menjadi tantangan buat kami ya Pak, buat BSI, bahwa sebenarnya mungkin masyarakat di luar sana tuh masih banyak yang belum mengenal BSI. Kemudian juga produk-produk kita tuh seperti apa, bahwa sebenarnya produk dan layanan BSI itu sangat lengkap dan juga secara digital juga kami juga perkembangannya juga luar biasa Pak, alhamdulillah. Ya, Bu, ya? Iya betul. Jadi itu adalah tantangan buat BSI supaya syiar ke lebih banyak lagi masyarakat bahwa sebenarnya BSI itu bisa memberikan pelayanan dan produk-produk yang terbaik. Nah, kalau mengenai perbedaan, memang Pak, ini adalah suatu yang memang jadi tantangan kita juga ya, untuk menyampaikan ke masyarakat. Jadi kalau untuk perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu, tentunya yang paling pertama adalah dari sisi konsep konsep di keuangannya. Ya, kalau di bank konvensional tentu saja menggunakan konsep konvensional ya. Jadi tidak ada unsur syariat agama manapun di situ gitu ya. Tidak terikat dengan syariat betul, umum lah. Betul. Tapi kalau bank syariah tentunya baik dari sisi produk, kemudian akad-akadnya, termasuk juga perhitungan keuangannya itu harus sesuai dengan syariah Islam. Agama Islam. Ya, syariah Islam. Nah, jadi itu adalah hal yang pertama Pak ya, perbedaan yang mendasar. Kemudian yang kedua tentunya perbedaan juga di antara konvensional dan syariah mungkin dari sisi nilai-nilai. Dari sisi nilai-nilainya banyak produk-produk kami itu tentunya ada nilai-nilai yang berbeda gitu. Contohnya misalnya dari produk pembiayaan. Kalau bank itu kan sebenarnya secara umumnya kan kerjaannya menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat berbentuk pinjaman kredit ya. Kalau di bank syariah namanya pembiayaan. Nah, nilai yang membedakan dengan bank konvensional adalah dalam penyaluran pembiayaan kami harus selektif sekali. Jadi tidak bisa disalurkan ke sektor-sektor yang non halal, gitu. Jadi benar-benar harus dilihat banget. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, dilihat nih kegunaannya untuk apa. Kemudian kalau dia perusahaan, dilihat perusahaan itu bergerak di bidang apa. Nah, kemudian yang ketiga juga Pak, perbedaannya lagi adalah tentunya dari sisi pengawasan syariahnya. Ya, jadi kami di Bank Syariah Indonesia ini ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau tadi yang pertama dari sisi akad dan sebagainya syariah. Nah, yang ini selanjutnya jangan khawatir nih. Jadi para masyarakat di luar sana kalau tanda kutip masih meragukan produk-produk kayaknya sama aja ya gitu ya. Betul, kalau minjem misalnya kalau untuk beli rumah juga ada marginnya, ada keuntungan banknya, syariahnya di mana gitu kan ya. Nah, tapi jangan khawatir, insya Allah semua produk dan layanan kita itu dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Ya, jadi kalau DPS kami itu tentunya di bawah Dewan Syariah Nasional MUI, Pak. Jadi betul-betul kalau kita mau ngeluarin suatu produk atau layanan itu benar-benar dinilai dulu, dilihat ini sesuai nggak syariah comply-nya dan sebagainya. Jadi insya Allah kita bagi masyarakat nasabah kami yang memang pengen hijrah, jadi nggak usah ragu-ragu lagi lah, istilahnya seperti itu. Karena semua transaksi, semua produk, apapun kegiatan transaksi yang dilakukan oleh BSI ini, kita menyebutnya begitu ya Bu, itu sudah melalui fatwa-fatwa syariah dari para pakar-pakar Dewan Syariahnya. Jadi insya Allah apapun yang sudah dikeluarkan produknya oleh BSI ini, kita sudah tidak lagi ragu
dengan kehalalannya Betul. yang tidak keluar dari syariat. Yes, Nah, terus betul. kalau seperti itu, Bu, kan BSI itu kan menggunakan perbedaan mendasarnya itu adalah kita menggunakan syariat Islam. Iya. Agamanya agama Islam. Betul. Apakah orang-orang yang non-Muslim itu bisa bertransaksi, kemudian bisa menjadi nasabah dari BSI itu? Ya, tentu bisa, Pak. Bisa. Iya, karena memang konsep kami itu memang universal. Betul. Ya, karena Sesuai dengan agama kita. iya betul, Islam universal, betul, betul. Jadi kan kita harus bermanfaat juga untuk semuanya kan, Pak, semua Betul. umat agama juga gitu. Dan satu sisi juga sebenarnya untuk di agama lain pun kalau saya lihat ya ada beberapa ajaran dari agama lain tuh justru malah mengarahnya ke keuangan syariah gitu. Iya, Mungkin namanya bukan syariah ya. Istilahnya berbeda. Iya betul, seperti kayak konsep bagi hasilnya gitu, konsep berbaginya itu sebenarnya sama gitu. Jadi sebenarnya ya bisa juga diaplikasikan oleh agama lain juga. Nah makanya alhamdulillah sih Pak kalau nasabah BSI itu dari semua agama ada. Nah, Jadi memang universal Jadi sekali. walaupun kita Bank Syariah Indonesia, tetapi nasabah itu lintas agama. Iya, betul. Semuanya ya Bu ya. Iya. Bahkan untuk transaksi perbankannya juga itu bisa dilakukan ya Bu. Bisa Pak. Yang penting semuanya itu sudah sesuai dengan syariat yang sudah Iya. ditetapkan oleh Betul. Dewan Syariah, Pertimbangan Syariah ya Bu. Iya, betul. Nah Ibu, ini kan ada salah satu barangkali yang membuat masyarakat itu agak sekarang ini belum beranjak dari bank konvensional ke bank syariah. Iya. Itu ada salah satu teman saya tuh mengatakan begini, saya mendapatkan pembiayaan tuh Iya. dari bank syariah, tetapi dalam proses pembayaran kenapa justru lebih mahal? Kan bagaimanapun juga kan itu menjadi pertimbangan yang Iya, mendasar betul, bagi betul. konsumen ya. Iya, iya. Nah, bagaimanapun juga kan konsumen kita tidak Hitung-hitungan pastikan, tetap pasti ya. hitung-hitungan mana yang lebih kompetitif. Iya, betul, Bagaimana betul. itu Bu? Ya, Pak. Memang untuk pembiayaan ya, kita memang ya tentunya sekali lagi ini kan Bank Syariah Indonesia ini adalah usaha ya. Jadi memang kami tentunya diharapkan oleh stakeholder, oleh manajemen, khususnya oleh pemegang saham nih. Jadi kan semenjak merger nih sudah go public ya Pak, Iya, karena iya, mengikuti salah satu legacy yang sebelumnya ya. Tentunya ya dari sisi keuangan kami tentu diharapkan juga untuk memberikan laba juga. Iya, Itu yang pertama. Dan sebagai informasi juga, alhamdulillah BSI itu setiap tahunnya dari keuntungan perusahaan kami itu sudah selain membayar pajak, Ya. kami juga BSI juga sudah membayar zakat perusahaan Pak. Nah tentunya dengan harapan semakin banyak keuntungan yang didapat oleh BSI, tentunya zakat perusahaan yang dibayarkan yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat juga akan lebih besar. Nah bicara teknis angsuran nih ya, berarti kan ngomongin angsuran tadi ya temennya Bapak Yang ya. lebih mahal itu. Iya betul, yang lebih mahal. Memang sebenarnya relatif sih Pak. Memang ada produk-produk kami yang mungkin di pasaran lebih mahal, ada yang lebih murah juga. Tapi sebenarnya kalau lebih mahal itu sebenarnya nggak usah khawatir juga, karena gini, misalnya produk KPR nih agak menjurus sedikit ya Pak, Iya, contohnya ya. Produk KPR di Bank Syariah itu angsurannya itu fix, Iya. sudah tetap. Sudah tetap. Ya, jadi mungkin temennya Pak Hendra itu sedikit lebih mahal, tapi kalau misalnya dia punya pinjaman 10 tahun tenornya atau 15 tahun gitu, insya Allah akan lebih sudah pasti berapa angsurannya gitu kan, sehingga untuk pengaturan keuangan keluarganya mungkin gitu ya akan lebih tenang, akan lebih terarah gitu. Sudah terencana. Betul, karena kan kami di Bank Syariah itu tidak floating. Kalau di KPR mungkin di bank konvensional yang sama-sama kita tahu, biasanya angsuran yang fix atau tidak ada perubahan itu misalnya hanya 3 tahun pertama. Tapi nanti di tahun selanjutnya kita nggak tahu kan apakah naik kah atau tetap, biasanya sih naik tuh biasanya. Iya. Tapi kalau di BSI karena memang akad, contohnya kayak KPR, akadnya itu murabahah atau jual beli, jadi sudah diketahui nih keuntungan bank selama tenor itu berapa.
Nanti tinggal dialokasikan per bulannya, bayarnya berapa. Nah, itu yang sudah diketahui di awal gitu. Jadi lebih tenang dan lebih adil, Pak. Dan lebih transparan ya, Bu? Lebih transparan, lebih betul. Transparan. Jadi itu dari semua. Betul. Nah, dari satu sisi kan tadi kan penyaluran pembiayaan, Pak. Tapi dari sisi yang kita penghimpun dananya, karena sebagian besar produk penghimpunan dana kami itu adalah akadnya mudharabah atau akad bagi hasil, tentunya nasabah-nasabah kami yang deposan, yang penabung, kan tentunya mengharapkan return yang lebih besar kan, Pak ya. Nah, sehingga itulah mungkin konsep berbaginya itu di situ, Pak. Dan tentunya mudah-mudahan dengan itu tadi ya, dengan semakin berkembangnya BSI, keuntungan kami lebih banyak, lebih bermanfaat lagi, bisa lebih besar lagi, dan tentunya ujung-ujungnya kan ya Bank Syariah Indonesia ini kan punyanya Indonesia lah. Tadi Bapak bilang Indonesia masyarakat muslimnya paling banyak gitu ya di dunia ya, Pak ya. Jadi seperti itu tuh, Pak. Baik, Mas Andi, semakin menarik perbincangan kita, tapi kita harus jeda sebentar ya, Bu. Para pemirsa Almus TV semua, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bu Sandi Miranda, tentunya setelah yang satu ini. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah. Nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah. Kembali lagi di podcast Ruang Madrasah MTS Al Musyaropah. Para pemirsa, kita lanjutkan bincang kita dengan Bu Sandi Miranda yang akan menyampaikan kembali tentang dinamika dan produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia. Bu Sandi, tadi kita sudah bicara tentang perbedaan mendasar dari Bank Syariah dengan bank konvensional ya, Bu ya. Ibu, kita pengen tahu nih, Bu, apa peran perbankan syariah Indonesia saat ini, terutama untuk segmen mikro, Bu, yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan seperti apa, Bu? Ya, Pak, alhamdulillah, Pak, untuk Bank Syariah Indonesia saat ini amat sangat memperhatikan dari segmen mikro khususnya, gitu ya. Karena memang fokus dari BSI saat ini memang adalah retail banking. Nah, jadi kalau retail banking itu salah satunya itu ada segmen mikro. Selain mikro juga ada segmen kecil dan menengah juga, gitu ya. Nah, untuk produk kami sendiri juga banyak produk-produk yang memang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha khususnya di UMKM. Kami punya produk pembiayaan mikro, kemudian juga kami juga ada produk pembiayaan KUR, dan yang menarik juga kami walaupun di Bank Syariah ya perbankan, kami juga punya produk gadai emas, Pak. Nah, itu juga merupakan produk unggulan yang bisa dimanfaatkan untuk para pengusaha UMKM nih, gitu. Mungkin gadai emas ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi kan memang kembali lagi karena kami adalah perbankan, tentunya dari sisi penyaluran pembiayaan kami harus amanah, harus bankable gitu ya. Jadi khusus untuk nasabah-nasabah UMKM yang mungkin
kurang bankable tapi punya simpanan emas, nah itu bisa pakai gadai emas. Nah kemudian yang kedua Pak, alhamdulillah BSI juga memiliki lembaga amil zakat, ya namanya Lasnas BSM Umat gitu ya. Dan salah satu sumber dananya itu tentunya selain daripada zakat perusahaan yang tadi saya sampaikan, kemudian juga ada zakat dari pegawai sendiri Pak, pegawai BSI, kemudian juga zakat-zakat dari nasabah yang memang disalurkan lewat BSI. Nah itu penyalurannya itu sudah sangat banyak sekali, dan khususnya kalau bicara mengenai sektor UMKM itu alhamdulillah adalah salah satu target utama untuk penyaluran zakat tadi. Nah, jadi di lembaga amil zakat kami itu ada banyak banget program pembinaan UMKM. Ada juga program untuk desa-desa tertinggal, gitu. Jadi alhamdulillah Pak, insya Allah mudah-mudahan semakin berkembangnya BSI juga manfaat untuk UMKM-nya juga akan lebih besar lagi nih Pak. Iya. Gitu. Nanti masa pandemi ini Bu, di mana masyarakat kita banyak sekali terdampak ya Bu. Ya, mereka yang bekerja di kantor, kemudian terkena pengurangan pegawai. Mereka juga yang berbisnis, berdagang, berniaga. Nah, karena adanya pandemi ini banyak yang gulung tikar tuh Bu. Betul, Nah, mereka ini kan akhirnya memulai usahanya tuh ada yang dari awal Bu. Yang mantan pegawai, kemudian yang dagangannya macet dan seterusnya. Apakah BSI ini memiliki program khusus Bu untuk bisa membantu mereka yang terkena dampak dari pandemik ini Bu? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak ya, memang untuk kalau bicara tentang pembiayaan, memang karena memang kami ini adalah menyalurkan dana masyarakat, tentunya kami harus benar-benar selektif banget gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk pembiayaan usaha, tentunya kita analisa dulu ya, baik segmen UMKM maupun kecil menengah sama Pak. Jadi biasanya kalau untuk UMKM atau pengusaha yang memang mungkin dari sisi bankable-nya itu kurang gitu ya, biasanya yang tadi tuh Pak, kami arahkannya adalah lewat lembaga amil zakat kami dulu gitu, karena benar-benar luar biasa banget Pak. Pengelolaan saya persisnya mungkin kurang ingat juga ya, tapi dana-dana yang dikembangkan atau oleh lembaga amil zakat kami itu sebanyak itu juga tersalurkannya juga banyak banget, sektornya tuh banyak sekali gitu. Jadi UMKM binaan dari lembaga amil zakat kami itu benar-benar dari yang istilahnya tadi mungkin ya ada yang terdampak gitu ya, itu bisa benar-benar dikawal gitu ya, didampingi terus sehingga insya Allah nanti bisa lebih baik lagi gitu usahanya. Ya, modelnya seperti kayak saling ini Pak. Jadi kalau ada UMKM yang memang sudah lebih baik, dia akan membina yang mungkin perlu dibina lagi tuh yang masih kurang kayak jadi gitu. saling membantu ya Bu. Betul, untuk bisa bangkit dari pandemik ini ya Bu. Betul Pak. Baik Ibu, ada 2 pertanyaan lagi nih Bu ya. Yang pertama nih Bu, pertanyaannya kan tadi Ibu sudah sampaikan bahwa BSI ini sudah sudah diperhitungkan lah menjadi bank nasional, bahkan memiliki target menjadi 6 besar bank syariah internasional ya Bu. Amin, amin. Nah kemudian untuk daya saing Bu, daya saing BSI ya di tengah perang media, perang teknologi ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh BSI dalam bersaing dengan bank konvensional untuk bisa menarik minat dan perhatian masyarakat agar mereka bisa beralih Bu ke BSI Bu? Iya, Pak. Alhamdulillah Pak, BSI sudah sejak 2 tahun terakhir memang sudah kayaknya udah memikirkan itu ya Pak. Jadi memang walaupun kami ini bank syariah, tentunya kami juga harus hati-hati juga nih ya, karena pesaing kan juga semua bank ya Pak, syariah, konvensional, semuanya sama-sama nih. Jadi kami alhamdulillah Pak sejak sudah mungkin 2-3 tahun terakhir itu pengembangan di sektor digital.
Jadi contohnya misalnya mobile banking kami namanya BSI Mobile. Nah mungkin itu menjadi salah satu unggulan dari BSI ya khususnya ya Pak ya, bahwa secara produk atau layanan kami sangat lengkap banget tuh Pak, BSI Mobile itu. Iya betul. Iya, jadi selain daripada transaksi-transaksi atau layanan yang standar nih di mobile banking kan biasanya ada transfer biasa ya, kemudian pembayaran, kemudian mungkin top up saldo dan sebagainya. Kami juga punya fitur-fitur lain yang nggak ada di bank konvensional, Pak. Begitu. Kami punya fitur yang namanya emas. Itu adalah tabungan emas. Ada di aplikasi itu ya? Ada, Pak. Silakan Pak coba, Pak. Saya ada, tapi saya nggak pernah. Belum explore ya, Pak, ya? Explore semuanya tuh, Bu. Paling kebutuhan pokok aja, Bu. Iya, boleh tuh Pak. Dari sini Bapak langsung explore. Jadi ada emas itu adalah tabungan emas. Jadi ini adalah sebenarnya pengembangan karena kan kami sebelumnya punya produk gade emas dan cicil emas yang memang belum digital ya. Nah ini jadi bisa menyasar segmen pasar yang memang saya nggak mau cicil emas, saya maunya beli emas aja, tapi seperti kayak nabung lah gitu. Nah itu bisa tuh Pak, mungkin dari 50.000 misalnya habis gajian mau nambah tabungan emasnya. Gitu. Nah nanti lewat mobile banking itu bisa dari 50.000 itu sesuai dengan harga emas hari ini dapat berapa 0, berapa gram misalnya gitu. Kemudian juga kita produk yang terbaru itu adalah KTA. Jadi kan kami kan ada produk pembiayaan multiguna ya Pak ya, tapi memang khusus untuk nasabah-nasabah yang taruhnya ke BSI. Nah itu bisa online juga Pak. Jadi tapi bukan pinjol ya, beda gitu. Jadi tetap kita akan menganalisa juga secara sistem ya. Jadi udah by sistem. Itu bisa lewat aplikasi mobile banking. Nah, yang menarik lagi Pak, itu adalah produk-produk yang tanda kutip transaksi duniawi ya. Tapi di mobile banking BSI ini ada juga produk-produk yang akhirat juga Pak. Iya betul. Gitu. Iya betul. Jadi yang paling gampang atau yang paling sering dipakai adalah jadwal sholat. Jadi kalau Bapak buka mobile banking BSI itu langsung paling depan itu adalah jadwal sholat next itu jam berapa. Kemudian arah kiblat. Jadi pagi kalau lagi pergi kemana, kemudian kebetulan nggak ada masjid, arah kiblatnya, nggak ada masjid, nah itu tinggal buka bisa diarah. Ya betul. Kemudian juga kita ada pembayaran zifwaf. Jadi zifwaf itu zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu lengkap banget. Jadi Bapak kalau mau bayar zakat, infak, sedekah atau wakaf pun bisa lewat mobile banking. Ada juz amaknya Pak. Ada juz amak? Iya, ada Asmaul Husna. Ada kalkulator zakat. Gitu. Iya. Saya belum explore. Harus tuh. Abis ini Bapak harus langsung explore. Pasti. Iya. Dan yang paling fresh banget itu mungkin baru bulan lalu adalah pendaftaran haji secara online lewat mobile banking. Begitu. Ada. Itu baru ya? Baru banget. Baru bulan lalu kayaknya. Jadi selama ini kan kalau haji reguler kan kalau Bapak tahu, kita sama-sama tahu kan 25 juta ya setoran awalnya porsi. Itu kan biasanya bayaran di teller ya Pak. Nah kalau ini bisa lewat mobile banking. Jadi hanya di tangan itu insya Allah semua transaksi keuangan kita itu bisa dipenuhi. Jadi untuk daftar haji banking pun bisa? Iya bisa, itu yang terbaru. Mobile banking pun bisa? Mobile banking pun bisa. Setelah selesai lalu baru ada Kemenak setempat, iya betul seperti itu. Sudah koneksi ke Kementerian Agama. Sudah koneksi. Dan satu-satunya nih yang bisa bayar haji online. Terbaru ya Bu? Fitur terbaru banget. Jadi fitur-fitur yang tadi Ibu sebutkan itu hanya ada di BSI. Yes. Dan tidak ada di aplikasi mobile bank lainnya. Bank lain nggak punya Pak, hanya di BSI Mobile aja. Jadi lengkap tuh Bu untuk transaksi keuangan dunia. Betul. Termasuk untuk akhirat. Jadi aplikasi itu juga bisa mengajak kita lebih dekat kepada Allah. Tentunya, insya Allah. Untuk bisa sholat ya Bu ya. Iya betul. Kadang kita Bu lagi LDK nih Bu, latihan dasar kepemimpinan. Kita kan di lapangan tuh Bu. Kita nggak dapat musola. Kita nggak dapat masjid. Nah sekarang dengan aplikasi BSI, kita tahu arah kiblat. Bisa langsung cobain ya Pak di sini. kita nggak salah arah ya Bu. Insya Allah nggak. Kan luar biasa. Berarti kita nggak usah ragu lagi bahwa
transformasi digital, kemudian implementasi digital yang diterapkan oleh BSI ini sudah sangat mumpuni. Bahkan banyak fitur-fitur yang justru tidak terdapat di aplikasi-aplikasi perbankan lainnya ya Bu ya. Betul Pak. Saya rasa itu sangat bermanfaat Bu. Jadi orang kalau lagi macet, dia bisa buka juz amma, dia bisa dengar murotal, dia bisa menghafal Asmaul Husna. Masjid terdekat juga ada Pak. Masjid terdekat juga ada ya. Iya, ada juga. Sebenarnya kaya sekali fitur itu ya Bu, ya, yang ada di aplikasi ya. Betul, betul. Insya Allah nanti kita akan explore lagi ya Bu ya. Siap. Baik Ibu, nah ini pertanyaan yang mungkin sangat penting nih Bu untuk dunia pendidikan nih Bu. Oke. Kami ini kan ada di madrasah, ada di sekolah. Nah di sekolah itu kan guru-guru Bu, itu kan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak berbeda dengan nasabah-nasabah pada umumnya begitu. Mereka juga perlu alat bantu untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Mereka juga perlu alat bantu untuk transportasi kerjanya dan seterusnya. Kami ingin tahu nih Bu, apa produk kira-kira yang sudah ada atau akan dikembangkan oleh BSI untuk mendukung dunia pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah seperti kami ini Bu. Iya Pak, jadi kalau untuk dunia pendidikan sendiri itu adalah salah satu target utama dari BSI memang ya, target pasar utama kami. Malah di BSI itu juga ada yang namanya ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah itu produk baru Bu ya? Enggak juga sih, sudah agak lama juga. Jadi istilahnya dari A to Z kebutuhan dari sekolah itu bisa, insya Allah bisa kami layani. Berarti gitu itu meliputi seluruh warga sekolah. Betul. Dari orang tua, siswa, sampai kalau misalnya sekolah mau ngadain webinar parenting pun kami bisa Pak. Oh gitu? Iya. Dalam dukungan, bentuk dukungan seperti apa Bu? Ya nanti kami akan adakan acaranya. Kami biasanya panggil mungkin pakar-pakar parenting kayak gitu ya. Itu sudah banyak sekali. Ya, apalagi semenjak pandemi ini kan semuanya serba ini ya online ya. Ya, jadi mungkin kalau bisa dijabarkan beberapa hal yang besarnya, tentunya yang pertama adalah untuk sekolahan sendiri, baik sekolah maupun kampus ya, pokoknya dunia pendidikan itu kita ada namanya pembiayaan investasi untuk sekolahnya nih ya. Kalau ngomongin untuk sekolah untuk lembaga dulu ya, kita ada pembiayaan investasi untuk sekolah, bisa dipakai untuk pembangunan ya, salah satu contohnya. Kemudian untuk sekolah juga kita juga punya semacam seperti kayak cash manajemennya untuk sekolah. Ya udah aplikasi betul. Dan itu sudah ini banget Pak, sudah lengkap sekali. Jadi contohnya kalau misalnya memang sekolahnya itu juga pesantren gitu ya, ada boarding schoolnya, itu juga kita sampai ada kartu santri yang bisa dipakai untuk belanja anak santri misalnya. Kemudian orang tua juga bisa mengecek nilai dan sebagainya itu dari aplikasi. Itu juga kami sudah ada. Ngecek nilai Bu? Iya betul. Ada. Kalau bicara cash management sistem sekolah udah pasti ada ya. Jadi bukan hanya terbatas kepada transaksi keuangan saja ya Bu? Tapi aplikasi untuk melihat nilai, status ini siswa ya? Iya. Jadi kalau pesantren itu sampai orang tua itu bisa ngecek, misalnya dikasih untuk uang jajan 100.000. Nah nanti orang tuanya yang top up, orang tuanya bisa melihat juga anaknya jajannya berapa, seperti itu juga. Nah itu untuk sekolah ya Pak. Kalau untuk untuk guru dulu nih misalnya ya. Untuk guru tentunya kalau misalnya memang sudah payroll di kita, insya Allah fasilitas pembiayaan BSI juga bisa dinikmati oleh guru-guru. Kami ada KPR untuk pembelian kendaraan, relatively hampir semua produk misalnya di bank konvensional kredit di kami juga ada. Iya, malah kami juga ada yang nggak ada di bank konvensional, di kami seperti cicil emas, gadai. Misalnya guru-guru memang ada yang pengen investasi untuk masa pensiun nih, gitu kan, pengen usaha tapi pengen ngumpulin dulu pakai emas, bisa pakai cicil emas juga. Nah kalau untuk orang tua tadi seperti yang tadi kan untuk aplikasi untuk pemantauan anak ya. Tapi yang sekarang lagi kami banyak lakukan di sekolah-sekolah itu adalah sosialisasi mengenai tabungan haji anak Pak. Tabungan haji anak? Ya, jadi kan kami sudah ada program tabungan haji anak? Ada Pak. Nah ini yang kami sedang gencar sosialisasi ke sekolah-sekolah.
kami sampaikan ke orang tua bahwa sebenarnya daftar haji reguler itu bisa dari usia 12 tahun sebenarnya, Pak. Nah, ini yang banyak orang-orang belum tahu ya. Ya, orang masih menganggap bahwa daftar haji nanti kalau udah tua gitu ya. Udah 40 tahun. Iya, betul. Nah, ini strategis nih, Bu. Iya, betul. Karena kan waiting list kan sangat lama. Sangat lama. Untuk Jabodetabek itu kayaknya udah lebih dari 20 tahun ya. Iya. Nah, sehingga kalau misalnya nih ada anak kan di sini kan MTS ya, Pak ya. Iya, betul. Berarti kan usia SMP ya, sama dengan SMP. Misalnya memang ada orang tua yang mau daftarin anaknya misalnya usianya sekarang taruhlah misalnya 14 tahun gitu ya. Ternyata karena KTP-nya Jakarta itu sekitar 25 tahun. Didaftarin nih gitu sama orang tuanya 25 juta gitu kan, dapat porsi. Kan baru berangkatnya juga nanti usia 39. Insya Allah ya anak kita juga masih segar, masih sehat, bisa menjalani ibadah-ibadah yang sedemikian berat ya Pak ya, lama berat gitu ya. Dan juga kalau saya suka ke nasabah itu adalah itu investasi buat orang tua sebenarnya. Anak kita udah naik haji, mungkin insya Allah mungkin jadi anak yang soleh yang untuk mendoakan kita gitu. Nah jadi kembali lagi ke yang tadi, itu adalah salah satu aja nih Pak, belum lagi tabungan untuk yang regulernya, tabungan junior dan sebagainya gitu. Dan juga kemudahan untuk pembayaran SPP juga Pak, itu dirasakan banget sama orang tua karena sistem pembayaran kami itu bisa dipakai di semua bank. Oh gitu. Ya, jadi misalnya orang tua dari bank mana, bukan BSI, itu boleh, bisa. Lebih bagus sih buka tabungan BSI ya, Pak. Jadi bisa langsung gitu. Jadi sudah bisa dipakai di semua bank dan semua jenis pembayaran gitu. Nah, itu dari sisi untuk guru Bu ya. Ya. Dari tadi orang tua udah tuh. Sudah. Guru sudah. Kemudian anak. Ya. Tadi kartu ya Bu ya. Ya, betul. Termasuk tabungan haji untuk anak. Ya, betul. Karena untuk tabungan haji ini kita juga ada kayak semacam tabungan berencananya Pak. Jadi bisa kita hitung misalnya anak saya sekarang misalnya usia SD nih, usia 7 tahun, nanti pengen di 12 tahun kan berarti 5 tahun lagi. Berarti 25 juta dibagi 60 gitu ya, dapat berapa tuh cicilan bukan cicilan ya, tabungan rutin setiap bulannya. Itu ada program itu juga. Nah jadi lebih terencana lagi gitu. Ini sudah tersosialisasi belum Bu ke sekolah-sekolah? Gitu ya. Ada tabungan haji anak gitu. Iya. Karena gini Bu ya, orang tua juga masyarakat muslim juga sekarang saya rasa sudah tahu kalau untuk bisa berangkat haji itu menunggu sangat lama sekali, belasan bahkan mungkin 20 tahun lebih. Kalau ini tersosialisasi ke masyarakat, masuk ke sekolah, informasi ini mungkin ini akan menjadi sesuatu yang sangat diminati nih Bu. Nah, saya baru dengar loh Bu. Udah dengar udah ini Bu, sudah sampai. Insya Allah sih kami ya itu ya Pak, ikhtiar terus menerus lah ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu tidak terlalu lama orang-orang semuanya udah pada tahu ya Pak ya. Karena itu kalau dari proses saya sosialisasi memang betul seperti Bapak bilang, banyak yang belum tahu gitu. Nah itulah yang membuat kami itu salah satunya makanya sekolah itu menjadi salah satu market utama kami adalah itu juga gitu loh. Mudah-mudahan dari podcast ini ya masyarakat kita jadi lebih tahu Bu. Amin. Ada produk-produk seperti itu yang menyasar kepada segmen pendidikan, segmen sekolah gitu Bu ya. Insya Allah Pak, amin. Baik Ibu, yang terakhir nih Bu ya, yang terakhir ya. Siap. 4 aja lebih 20 menit lebih nih Bu. Iya ya. Kami melihat bahwa ada program yang bagus itu dari BSI dan mudah-mudahan nanti insya Allah yayasan akan membuka giro tuh Bu. Ya nanti akan menggunakan sebesar-besarnya manfaat tadi LMS ya Bu ya, apa tadi tuh yang program CMS ya? Oh ya, CMS ya Bu ya, CMS ya Bu ya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi sekolah dalam memberikan layanan kepada masyarakat ya. Yang terakhir Bu, kalau seandainya guru-guru kita ya itu ingin mendapatkan bantuan layanan ya dari BSI Bu. Sekarang ini guru-guru sudah harus bersinergi dan berakselerasi dengan dunia digital. Besok Bu semester genap
Di madrasah kami nih guru semuanya harus bisa membuat video pembelajaran Oh. berbasis konten digital. Oh, semua guru tuh ya, Semua Pak? guru harus. Oh, Sekarang ini oke. kita sudah menggunakan e-learning. Tapi Iya, besok iya. harus bisa diproduksi oleh guru-guru itu sendiri. oke. Tapi mereka kekurangan perangkat, Bu. Misalkan mereka nih saya lihat sih kalau teman-teman tuh guru-guru tuh laptopnya sudah pada jadul tuh, Bu. Nah, gimana, Bu? Seandainya Iya. kawan-kawan kita nih ingin memiliki laptop dengan angsuran yang bisa diberikan oleh BSI, Bu. Seperti apa, Bu, kira-kira? Ya, jadi kalau untuk laptop itu biasanya kan berarti mungkin harganya mungkin 10 juta nggak nyampe kali ya, Pak ya? Kisaran, ya biasanya sih laptop guru itu yang sederhana. Ya. Untuk kegiatan sehari-hari Ya. sekitar kisaran range-nya sekitar 6 sampai 8 juta lah. 6 sampai 8 juta ya. Biasanya itu kalau dengan nominal sekian itu nanti masuk ke produk kami adalah ke mikro. Ke mikro ya? Ya, Oh, biasanya ke baik-baik. produk mikro, Pak. Tapi guru-guru kita sudah alhamdulillah sudah sertifikasi, Bu. Sebagian sudah PNS. Iya. Artinya untuk setiap bulannya sih insya Iya. Allah aman lah. Iya. Tapi BSI bisa memfasilitasi. Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Iya, insya Allah bisa. Baik deh, Bu Sandi. Terima kasih banyak, Terima Bu. kasih, Pak Hendra. Informasinya. Banyak hal-hal yang baru yang kita belum tahu. Ternyata Ibu sudah sampaikan, ternyata itu sudah ada. Dan menjadi bagian dari produk daripada BSI. Mudah-mudahan nanti kita berharap para pemirsa, masyarakat, warga madrasah, dengan informasi yang Ibu berikan, mudah-mudahan semakin tertarik. Amin. Untuk bisa bergabung dengan BSI. Ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu banyak. Sandi, mudah-mudahan sukses. Amin, Dalam amin. aktivitasnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih. Kursinya, mejanya ya bisa kita gunakan ya. Alhamdulillah. Dan mohon dukungannya terus, Bu. Mudah-mudahan Siap. madrasah kita, dunia pendidikan kita makin bagus, makin maju ke depan. Amin, Sekali lagi amin. terima kasih, Bu Sandi. Baik para pemirsa Al-Mus TV warga madrasah yang budiman, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Sandi Miranda yang begitu banyak mengupas informasi tentang produk-produk BSI. Ternyata BSI menjelma menjadi sebuah perbankan yang sangat bersaing, memiliki fitur-fitur produk-produk unggulannya tidak kalah dengan bank konvensional, dan saya rasa tidak usah khawatir lagi sekarang bahwa semua produk-produk transaksi-transaksi yang dikeluarkan oleh BSI ini insya Allah sudah terjamin sesuai dengan syariatnya. Kita berpegang kepada ulama-ulama, kita berpegang kepada fatwa-fatwa ulama kita, dan semua produk itu sudah melalui racikan, kemudian penelitian dan kesepakatan para ulama. Insya Allah kita bertransaksi lancar, berkah, selamat dunia wal akhirat. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada podcast berikutnya. Salam sehat selalu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.